Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok internship akan mempresentasikan hasil tugas besar kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dani bersama Indira dan Anisha. Lalu teman kami Adabi izin berhalangan presentasi dikarenakan sakit. Yang pertama ada refactoring. Refactoring yang kami lakukan yaitu menggunakan template blade, yaitu penggunaan tag yield yang bisa lihat di bawah untuk mendefinisikan section di layout. Lalu tag yield ini digunakan untuk header yang akan digunakan di setiap page yang ada. Lalu berikutnya ada penggunaan tag section, yaitu untuk mengerahkan ke view yang ada, memanggil header menggunakan extends untuk menampilkan header atau top bar yang tadi sudah dibuat sebelumnya untuk di setiap page. Lalu berikutnya ada perbandingan DPPL dengan program yang kami buat. Total ada 14 komponen yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada perusahaan dan pelamar, yaitu model yang kami buat dipisah untuk perusahaan bernama perusahaan dan pelamar bernama user. Lalu berikutnya ada login. Berikut kode function login yang kami gunakan. Lalu selanjutnya akan dipresentasikan teman saya Anisha. Selanjutnya, ini ada function untuk registrasi pelamar dengan nama function register user. Di sini ada function registrasi untuk registrasi perusahaan dengan nama register perusahaan. Selanjutnya ini ada function untuk menginput data pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan. Di sini ada function untuk apply pekerjaan yang dilakukan oleh pelamar atau user. Ini ada function untuk view data pelamar. Ya. Maaf, yang sebelumnya itu untuk view data pekerjaan, yang ini untuk view data pelamar. Nah, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Indira. Ini ada function dari update data pekerjaan untuk lowongannya. Lalu yang ini untuk update data dari lamaran itu sendiri. Terus ini ada function untuk delete data pekerjaan, delete lowongan pekerjaannya. Lalu ini ada delete lamarannya, lamaran pekerjaan kita. Lalu selanjutnya ini ada update profile. Yang pertama ini untuk role yang perusahaan, jika usernya perusahaan, dan ini jika usernya itu pelamar. Lalu selanjutnya akan dilakukan demo program yang akan dimulai oleh Anisha. Nah, saat pertama kali membuka website internship ini, kita akan melihat tampilan seperti ini. Terdapat informasi ada berapa jumlah perusahaan yang terdaftar dan ada berapa jumlah lowongan yang tersedia. Pertama kita coba ke login. Sebelum login kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini registrasi pelamar, silahkan coba dilakukan input.
Nah, setelah melakukan registrasi, kita akan langsung diarahkan ke halaman login. Selanjutnya kita coba registrasi untuk perusahaan. Silakan dilakukan ini. Nah, seperti sebelumnya, setelah klik registrasi, kita akan diarahkan ke halaman login. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Ini kita selanjutnya akan melakukan login sebagai pelamar. Kita menggunakan akun email dan password yang sudah dilakukan registrasi sebelumnya. Sini, ini tampilan halaman utamanya. Kita dapat melihat sudah ada 2 perusahaan yang terdaftar dan juga ada 1 lowongan yang tersedia. Kita akan mencoba untuk mencari lowongan. Di sini terlihat ada 1 lowongan dari perusahaan Telkomsel. Ini kita bisa melihat detail untuk ini aja, untuk si lamarannya dengan lebih jelas. Lalu kita juga bisa apply langsung di page ini dengan memasukkan file CV-nya yang berupa PDF. Ini di submit, ini sudah terregistrasi untuk lamarannya. Lalu selanjutnya kita bisa melihat ke profile dari user kita sendiri. Ini ada mulai dari foto, nama, nomor telepon, dan sebagainya, itu kita bisa ubah informasinya. Nah, jika sudah mau itu di-update aja profilnya. Lalu kita juga bisa melihat lamaran yang sudah kita apply, dan itu kita bisa lihat ulang CV yang kita submit tadinya. Lalu bisa dilihat juga status ininya, dan untuk kita mengedit dari lamaran itu sendiri ataupun kita mau menghapus dari lamarannya itu. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Dani. Baik, selanjutnya ada login sebagai perusahaan yang telah didaftarkan sebelumnya. Lalu bisa dilihat dicari lowongan, hanya bisa melihat detail saja dan tidak bisa mengapply. Lalu untuk di profilnya terdapat edit profile seperti biasa. Lalu terdapat list lowongan. Di sini kita dapat menambah lowongan. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat sebelumnya hanya terdapat 1, setelah ditambahkan menjadi 2. Lalu kita bisa melihat lowongan yang tersedia yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Lalu kita bisa melihat informasinya dan bisa mengedit detailnya dan mendelete. Contohnya kita delete. Sudah terhapus. Lalu berikutnya kita bisa melihat lamaran yang ada ke perusahaan yang kita login. Nah, ini contohnya terdapat 2 lamaran yang ada. Kita bisa melihat CV dari pelamar tersebut. Lalu kita bisa mengubah status lamaran tersebut. Kita bisa mengkonfirmasi atau mendecline jika misalnya CV tersebut tidak benar. Contohnya seperti ini.
kita bisa melihat atau mendownload langsung. Dan bisa dilihat judulnya saja sudah tidak benar. Kita bisa mendecline. Lalu kita bisa mengkonfirm yang CV-nya sudah benar. Mungkin sekian presentasi dari kami dan demo program dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.